Teman-teman dari KIP Aceh Utara sudah hadir, dari Panwasli Aceh Utara sudah hadir. Oke, sekali lagi, gimana Pak Ketua? Bisa kita lanjutkan? Insya Allah di Oke, baik. Terima kasih. Sesuai dengan agenda kita pada hari ini, kita akan membacakan rekapitulasi dari KIP Kabupaten Aceh Utara. Mohon kiranya dapat mengambil tempat untuk selanjutnya teman-teman Panwasli dari Aceh Utara agar juga menempati tempat ya di posisi sektor kanan kami. Untuk berikutnya kiranya Pak Wakil Ketua Pak Haji Iskandar Agani dapat mendampingi dan memimpin rapat pleno ini. Waktu dan tempat disilakan. Oh, terima kasih Pak Ketua. Silakan Aceh Utara ke depan. Saksi 1, 2. Panwas silakan. KIP Aceh Utara silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, ketua beserta anggota KIP Aceh, yang kami hormati ketua anggota Panwasli, yang kami hormati para saksi 0102, yang kami hormati rekan-rekan sejawat Panwasli Kabupaten Aceh Utara. Kemudian selanjutnya mungkin untuk pembacaan form keberatan kejadian khusus akan dibacakan oleh rekan kami Pak Muhammad Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami menyampaikan rekap pemberitahuan di Aceh Utara itu sebanyak 233 orang. Adapun kejadian khusus itu ada 2. Yang pertama dari perspektif saksi, yang kedua dari perspektif proses yang dialami oleh KIP Aceh Utara. Kami bacakan yang pertama dari perspektif saksi. 1 dari 27 kecamatan, ada 16 kecamatan. Saksi 01 Pilgub Aceh yang tidak mau menandatangani rekap pleno kecamatan meliputi Seledot, Lapar, Baktia Barat, Libo, Syam Talirahayun, Jambu Air, Tanah Pasir, Samudra, Merah Mulia, Bayu, Kota Makmur, Nisab Antara, Nisab, Muara Batu dan Sawah. 2. Terjadi perbedaan begitu mencolok pada kertas suara yang rusak atau tidak sah antara Pilgub Aceh dengan Pilbub Aceh Utara pada 20 kecamatan, kecuali Kecamatan Cotgiri, Matangkuli, Simpang Keramat, Kota Makmur, Dewantara. 3. Saksi di TPS dan tingkat kecamatan tidak diberi izin mengisi form keberatan, sehingga penyelesaian komplain tak bisa diselesaikan sejak dari bawah. 4. Menimbulkan suatu keheranan di Kecamatan Luk Sukun, di mana surat suara 36219 dengan sisa surat suara 10596 dan Kecamatan Dewantara dengan surat suara 33384 dengan sisa surat suara 15652. Ini membuktikan bahwa warga banyak tidak mendapatkan undangan untuk hadir ke TPS. 5. Proses pungutan suara dalam Kabupaten Aceh Utara banyak kami terima laporan dari saksi TPS dinodai oleh berbagai kecurangan dan intimidasi. Saat ini tim hukum Paslon 01 Pilgub Aceh
Pilgub sudah melaporkan ke Panwasli Kabupaten Aceh Utara guna ditindaklanjuti. Ditandatangani oleh Tengku Sulaiman Sani, Sarjana Ekonomi, dan hari ini menjadi saksi di tingkat provinsi pula. Yang kedua, pimpinan dan para hadirin semuanya, kami juga akan menyampaikan dalam perspektif KIP Aceh Utara kejadian khusus dalam perspektif kami. Yang pertama, ada 16 kecamatan yang terungkap dalam sidang pleno tidak menyerahkan di hasil kecamatan kepada calon nomor urut 1. Tetapi alasan dari berbagai kecamatan karena saksi pasangan 01 untuk Gubernur Aceh itu di saat kan pleno lama, di saat mau diserahkan mereka sudah pulang karena ada instruksi di tingkat provinsi tidak boleh menandatangani di kecamatan, sehingga itu tidak diserahkan di pleno kecamatan. Tetapi 16 kecamatan itu sudah kita serahkan di kecamatannya di dalam rapat pleno kabupaten kepada saudara Tengku Sulaiman Sani. Adapun yang kita serahkan di rapat pleno kabupaten yang mereka tidak mendapatkan di kecamatan, yang pertama 1 Muara Batu, kedua Tanah Jambu Air, ketiga Merah Mulia, keempat Senudun, kelima Syam Talira Arut, keenam Nipung, ketujuh Sawang, kedelapan Nisam, kesembilan Syam Talira Bayu, ke-10 Baktia Barat, 11 Tanah Pasir, 12 Timur, 13 antara 15 Samudra dan 16 Rupiah. Kecamatan ya, di hasil diserahkan kepada saksi pasangan 01 dan juga ditandatangani di kecamatannya. Yang pertama Payakapung, kedua Merah Tinggi, ketiga Cipinang, keempat Banda Baru, kelima Langkahan, keenam Simpang Keramat, ketujuh Tanah Luas, kedelapan Matang Kuli, ke-9 Betung Pasien, ke-10 Dewan Tanah, ke-11 Bersyukur. Ketiga, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan saran perbaikan. Kita mendapatkan saran perbaikan dari Panwasli Aceh Utara. Saran perbaikan itu dalam 2 aspek. Yang pertama aspek daftar pemilih dan surat suara yang diterima. Adapun kecamatan yang kita perbaiki itu adalah yang pertama pada 2 aspek. Yang pertama daftar pemilih dan surat suara yang diterima. Yang pertama Kecamatan Dewan Tanah, kedua Petamamon, ketiga Langkahan, keempat Luspun, kelima Matang Kuli, keenam Nipung, ke-7 Samudra, ke-8 Syam Harum, ke-9 Tanah Luas. Kemudian yang terakhir, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 tidak melakukan penyanggahan terhadap jumlah suara yang dibacakan oleh masing-masing PPK dalam Kabupaten Aceh Utara, tidak melakukan penyanggahan apapun pada saat pleno hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Kejadian ini juga disahkan dan ikut ditandatangani oleh Tengku Sulaiman Sani, SE, yang juga saksi dari pasangan paslon nomor urut 1. Terima kasih, Ketua. Selanjutnya izinkan kami langsung membaca rekapitulasi. Ya. Model di hasil kartu KWK ini, data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemerintah itu. Komoditi pemerintah itu belum sampai. Ya, ini. Satu lagi bagian itu. Ya. Jumlah pemilih dalam daftar kami tetap yang kedua 091796. Perempuan 218672. Jumlah 427848. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki 1807299. Perempuan 19229. Pihak 33238. Pelan lebah. Biar kami bisa simak, Pak. Jumlah pemilih dinahalkan menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 73, perempuan 191792.
Jumlah penerimaan yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 63, perempuan 56, 31, 19. Jumlah seluruh pengguna hak pilih 1 tambah 2 tambah 3. Laki-laki 1 865. Perempuan 192 284. Jumlah 3 1. Jumlah penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang sudah dikeluarkan dengan cara bantuan melalui Bapak Presiden Negara PDIP 439-114. Jumlah surat suara yang digunakan 373-149. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau mencoblos 63. Jumlah surat suara yang digunakan termasuk sisa surat suara cadangan 65902. Data pemilih disabilitas. Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 264, perempuan 235, jumlah 539. Rincian perolehan suara pasangan calon. Data perolehan suara pasangan calon. Calon nomor 1. 62 252. Calon nomor 2. 136. Jumlah suara sah 367, 388. Jumlah suara tidak sah 561. Jumlah suara sah dan tidak sah 319. Demikian. Sampai dengan saya berikan ke pimpinan. Terima kasih. 01. Ya baik, terima kasih pimpinan yang terhormat Kim Aceh, Kim Aceh Utara, Anwasdi Sembarang. Jadi terkait dengan hasil dari mulai pukul itu merekapitulasi dan yang lain-lain. Dan sebelum persiapan, yang pertama kami perlu sampaikan kepada seluruhnya terkait dengan ini kami sangat mengapresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Aceh Utara, baik dari KIM, kemudian BPK, BPS dan BPS, kemudian Panwasli Aceh Utara, Panwascap dan seluruh Panwas yang lain-lain. Kami sangat mengapresiasi kerja yang dilakukan oleh para penyelenggara di sana. Kenapa kami apresiasi? Karena para penyelenggara di sana mampu mensosialisasikan pemilu ini full kehadiran 100%. Bahkan ada yang sampai 100%. Artinya partisipasi pemilih di Kabupaten Utara luar biasa tinggi. Luar biasa hebat karena mungkin terlalu konsistennya, terlalu semangatnya kawan-kawan penyelenggara di sana untuk menghadirkan seluruh masyarakat hadir pada pemilu tanggal 27 November yang lalu di TPS. Maka ada kehadiran 9 dari mulai 72 sampai 100% di tiap-tiap TPS, di tiap-tiap kecamatan. Kami perlu apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hasil yang kita baca dan berdasarkan data hasil dari C1 dan C Pano ya, atau C hasil dan salinan C hasil yang kita terima dari seluruh TPS di Aceh Utara, kita mendapati ada 154 TPS, 154 TPS di seluruh Kabupaten Aceh Utara yang persentase pemilihnya 98 sampai 100%. Nah, artinya di pada hari itu di TPS-TPS yang kita sebutkan 100% tadi, ternyata di situ tidak ada orang sakit, tidak ada orang yang masuk rumah sakit, tidak ada yang masuk klinik, tidak ada yang lagi sedang bekerja, tidak ada yang lagi merantau di luar negeri, atau di mana tidak ada yang urusan kerja di provinsi, tidak ada keluarga yang menjaga di tempat yang sakit. Semuanya hadir memilih tanggal 27 November ini. Ini yang menjadi catatan kita. Nah, kemudian di kita ada beberapa hal, tadi mungkin sempat disinggung soal kita tidak menyanggah proses hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten. Benar. Kita tidak menyanggah hasil. Yang kita sampaikan adalah terkait dengan proses. Gitu.
proses yang terjadi. Kalau masalah hasil, saya pikir biasa saja dimanapun. Orang memilih A, orang memilih A. Tapi yang kita sorotin adalah terkait dengan proses yang terjadi selama dari mulai proses pungut hitung sampai dengan pleno kecamatan, pleno kabupatennya yang kita sorotin. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan. Ada beberapa yang menjadi catatan-catatan kita yang sudah kita siapkan di sini, yang nantinya akan kita sampaikan dalam form model D keberatan kejadian khusus. Jadi di akhir yang kita lihat dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara, ternyata hanya satu kecamatan yang presentasi pemilihnya normal, 54%, yaitu di Kecamatan Dewantara. Sementara kecamatan-kecamatan lain, 26 kecamatan lainnya, itu semua presentasi pemilihnya 72% di Loksukun, dan sisanya di atas 90-an. Nah, ini sekali lagi pimpinan, kami tidak mempermasalahkan soal hasil. Saya sepakat yang disampaikan oleh saudara kami Juanda Jamal, kita sepakat semua terkait dengan hasil. Ya kan? Hasil Banda Aceh, paslon 01 menang, itu biasa terkait dengan hasil. Tapi proses. Nah, yang sekali lagi saya ingatkan, kita mempermasalahkan terkait dengan proses. Bagaimana banyaknya intimidasi, kekerasan yang terjadi terhadap semua saksi-saksi kami. Baik di TPS, kecamatan maupun di KIP Kabupaten. Kenapa kita perintahkan mereka untuk tinggalkan pleno? Karena sudah tingginya intimidasi dan ancaman pada saksi-saksi kami di kecamatan. Gitu. Makanya kita perintahkan semua saksi yang ada di kecamatan pulang. Karena tidak ada keamanan dan kenyamanan ketika dilakukan pleno-pleno di PPK tadi. Keamanan ketika dilakukan oleh pleno di setiap penghitungan-penghitungan di TPS. Ini yang kita soroti, makanya kita suruh pulang semua. Karena kita tidak bisa menjamin keselamatan kawan-kawan kita di sana. Jadi ini yang kita harus pahami semuanya. Kemudian juga laporan dari setiap saksi, tapi untuk dipahami oleh semua, termasuk pimpinan KIP Aceh, kami siapkan 9.704 orang kali 2 setiap TPS seluruh Aceh. Paslon 01 menyiapkan 2 orang per TPS. 2 orang per TPS. Kali 9.704. Kita siapkan itu semua. Maka kita punya semua salinan, kita punya semua hasil. Kita punya semua rekaman, kita punya semua laporan dari seluruh saksi-saksi kita yang bekerja. Kita punya 1.863 orang yang bekerja di seluruh kecamatan. Dan kita punya 1.134 orang yang bekerja di tiap-tiap kabupaten. Nah, ini yang kita punya. Makanya kita laporan dari semua saksi, semuanya bisa kita dapatkan dengan baik. Kemudian kami juga punya sistem sama seperti Sirekap ini. Paslon 01 punya sistem sama seperti Sirekap ini. Kita punya sistem sendiri yang kita memudahkan untuk mendetek dan mendapatkan semua hasil. Baik plano, C hasil maupun salinan C hasil. Nah ini. Nah terkait dengan tadi Aceh Utara, kita tambahkan lagi, dengan banyaknya intimidasi dan kekerasan yang terjadi di kawan-kawan kami, dari mulai bawah, dari mulai kecamatan, kemudian sampai di KIP Aceh Utara, kita menolak. Dan termasuk sampai hari ini, kita juga menolak hasil rekapitulasi dan hasil seluruh proses di Kabupaten Utara. Dan mohon nanti kepada pimpinan KIP Aceh untuk memberikan kami model keberatan saksi dan kejadian khusus. Nah, pimpinan, mohon izin satu lagi, kami perlu tambahkan terkait dengan tadi pulangnya saksi kami dari kecamatan. Ini kecamatan Payabapung. Nah, ini yang jelas-jelas. Saksi kita sudah pulang, kemudian saksi kita ditelepon kembali. Ditelepon kembali oleh oknum polsek dan Koramil yang ada di sana.
untuk hadir menandatangani hasil di kecamatan. Tidak hadir maka akan dijemput. Nah ini makanya yang kita sampaikan. Beratnya kondisi trauma hari ini kawan-kawan kami yang ada di Aceh Utara. Yang hari ini harus kami keluarkan dari Aceh Utara, kami pindahkan dulu ke Tamiang, kami pindahkan dulu ke Medan, kami pindahkan ke Banda Aceh, kami pindahkan ke Pidi. Karena kondisi mereka tidak berani dan tidak berani lagi untuk tinggal di kampungnya. Ini kan luar biasa. Untuk tinggal di kampungnya sendiri mereka sudah tidak berani. Nah ini kondisi-kondisi yang mungkin perlu kami sampaikan kepada pimpinan. Banyak lampiran, tapi nggak mungkin saya bacakan satu persatu. Karena kita punya 12 kabupaten lagi yang harus kita selesaikan hari ini. Insya Allah 12 kabupaten itu kami yakini selesai. Dan kami sampaikan pimpinan, walaupun ada 12 lagi, kami menolak hasil proses pleno, proses pemilu yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksmawe. Itu perlu kami sampaikan. Hanya dan tambahan ada 2 yang menjadi catatan kami di Kabupaten Pidi nanti dan ada di Kabupaten Aceh Timur. Mungkin itu pimpinan, mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh saksi kami. Kenapa sekali lagi kami perlu sampaikan kepada saudara KIP Aceh Utara, karena kami perlu hadirkan Sulaiman Sani sebagai saksi provinsi, karena beliau yang paling paham terkait dengan kondisi yang terjadi yang sebenarnya, fakta yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Gitu pimpinan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang harus bahwa kan tanda terima hasil baik ya untuk dapat dan konsiderat agar tidak salah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan yang Utara. Dari saya ingin menyampaikan juga kepada pimpinan dan seluruh hadirin dan pimpinan Panwas di Aceh juga bahwa alhamdulillah 1180 TPS di Kabupaten Aceh Utara yang menjadi basis awal daripada hasil dalam pilkada di Aceh Utara itu ditandatangani oleh semua pasangan calon baik 01 maupun 02 di 1180 TPS yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara. Ditandatangani semua. Si plano. Ya. Baik, terima kasih. Silakan klarifikasi kami. Mohon pimpinan apa yang disampaikan oleh saksi yang dimatikan 01. Baik. Sebagaimana yang telah disampaikan yang hadir pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, mana bahwa saksi pada saat proses itu tidak berada di bawah ancaman proses rekapitulasi dan tidak kami intimidasi pada saat proses rekapitulasi. Dan saksi juga mengakui bahwa proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara sangat transparan dan demokratis. Dan itu ada bukti ya melalui siaran YouTube KIP Aceh Utara. Yang kedua, terkait dengan D hasil kecamatan, bahwa bukan kita kecamatan bukan tidak
D hasil itu merupakan hak dari saksi. Sebagaimana diatur oleh dalam PKPU terkait dengan proses rekapitulasi, bahwa D hasil itu apabila saksi tidak hadir pada saat proses rekapitulasi, maka boleh mendapatkan, ya, mendatangi PPK untuk mendapatkan D hasil. Jadi hal itu adalah merupakan kewajiban kami untuk, ya, memberikan kepada saksi terkait dengan apa yang menjadi kewajiban dari saksi. Jadi bukan kami mengajak saksi untuk menyetujui, ya, itu adalah hak yang kami berikan. Dokumen itu merupakan hak dari saksi. Jangan sampai nanti proses ini dianggap tidak transparan. Dan kemudian dalam proses C hasil, kita satu hari 100% proses publikasi C hasil di tingkat. Semua orang bisa menyaksikan. Ya. Jadi tidak ada hal-hal yang kita melaksanakan semua proses itu sesuai dengan prosedur, ya, tata cara sebagaimana tentang peraturan. Mungkin itu pimpinan tambahannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses dan terima kasih pimpinan. Dua. Kita dengan melihat ini tidak mau masuk dalam, tapi memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh jelaskan juga, dan apalagi misalnya sudah ya, kita lanjutkan aja lah. Siap. Baik, terima kasih. Pak Luas, silakan. Ya, pimpinan, sebelum ke sana lah, kan belum selesai. 1, 2. Ya, kan boleh tambahan. Kan pleno sama-sama nih, Pak. Saya sedikit lagi terkait dengan C hasil yang ditandatangani dari 1180 TPS yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Nah, hari ini kami juga mendapati di salinan C hasil ada di 7 TPS. Yang pertama di TPS, saya sampaikan pimpinan ya, izin ya. Di TPS 001 Desa Ule Rube Barat, Kecamatan Senudut. Kemudian di TPS 001 Desa Menasa Gedung, Kecamatan Baktia. Dan di TPS 001 Desa Menasa Daya, Kecamatan Tanah Jambuae. Kemudian di TPS 001 dan TPS 002 Desa Palo Mampre, Kecamatan Nisam. Kemudian di TPS 001 Desa Matang Cebre, Kecamatan Baktia Barat. Kemudian TPS 002 Desa Loibo, Kecamatan Baktia Barat. Dan terakhir di TPS 002 Desa Nibum, Kecamatan Baktia Barat. Nah, di TPS-TPS ini kami dapati tanda tangan di C hasil dari lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga itu berbeda. Maka kami yakini adanya pemalsuan tanda tangan yang ada di situ. Jadi ini untuk menjawab saja pimpinan. Di 7 TPS yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau dibilang 1180 betul, di bawah ancaman betul juga. Memang saksi-saksi kita di bawah ancaman di sana, dipaksa menandatangani. Memang ancamnya nggak lagi keras-keras. Nih, tolong tanda tangani. Tolong tanda tangani dengan baik. Jadi ancamannya begitu. Intimidasi. Ini yang terjadi di kita. Di saksi-saksi kita semuanya. Dan kita sudah kumpulkan. Ke Panwas Aceh Utara sudah kita serahkan. Pun kabarnya ditolak. Tapi nggak apa-apa pimpinan. Kita tetap sampaikan tadi. Kami ini mungkin terakhir lah. Kita berharap sekali memang untuk ke depan tidak adanya lagi pembagalan demokrasi di tanah Aceh ini. Itu intinya yang mau kita sampaikan. Jadi kita mohon setelah ini kita diberikan catatan saksi dan kejadian khusus. Terima kasih saudara-saudara pimpinan dari KIP Aceh Utara.
Terima kasih untuk Panwas. Silakan. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari Panwasli Kabupaten Aceh Utara, pimpinan, sebagai bentuk dari wewenang adalah pengawasan kami di Aceh Utara. Selama prosesnya berlangsung tertanggal 27 itu, dari 1180 TPS, kita juga mempunyai anggota PTPS. Dan kita juga menyaksikan bahwa setiap di keseluruhan 1180 TPS itu ada juga dari tim pemantau pemilu. Kemudian kita juga melihat ada rekan-rekan media di beberapa, bahkan hampir keseluruhan yang ikut menyaksikan di saat pelaksanaan proses hari H tersebut. Tetapi tidak ada satu orang pun saksi di tingkat desa yang melaporkan kepada PTPS kami atau media yang menghubungi kami atau dari pihak kepolisian di tiap TPS melaporkan kepada kami Panwasli Kabupaten Aceh Utara bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum mungkin yang terjadi di saat hari H tersebut. Maka dari situ, dari bentuk laporan kami, dalam pengawasan kami, dari 1180 TPS itu, kami tidak termonitor atau tidak terekam dengan adanya indikasi bahwa saksi ini terancam atau diintimidasi. Kemudian, sampai di tingkat kecamatan, dalam bentuk laporan pengawasan kami juga pimpinan bahwa itu juga tidak ada laporan ke kami bahwa itu ada saja intimidasi. Tapi di saat pleno di tingkat kecamatan, dari rekan-rekan Panwascam mengkonfirmasi kepada kami bahwa ada beberapa dari 10 kecamatan yang sudah menandatangani, dari 16 kecamatan yang tidak menandatangani, beralasan karena ditelepon dan ada perintah untuk tidak menandatangani. Namun secara detailnya kita tidak klarifikasi lagi, selebihnya karena itu masuk ke dalam ranah Kabupaten Aceh Utara. Mungkin dari bentuk laporan kami dan pengawasan Kabupaten Aceh Utara demikian. Terima kasih, Pimpinan. Baik, terima kasih dari pimpinan. Karena ini perlu sesuai tertib, ketika sedang memberi keterangan jangan dulu di. Baik, jadi kami terima kasih kepada yang Ketua Panwasli Provinsi. Oke. Pasti. Baik, saya sesuai dengan yang sudah kita dengar, fungsi Panwasli seluruh C, khususnya Panwasli, yaitu mengawasi proses regulasi yang dijalankan oleh pilkada di Aceh. Khususnya di Aceh Utara, kami juga dari provinsi memonitor bukan cuma Aceh Utara, seluruh Aceh. By phone atau ada juga yang by patroli hari tersebut, dan supervisi kami ke kabupaten kota Aceh Utara tidak ada keberatan baik ke kabupaten kota yang kami terima tentang hasil. Terima kasih kepada saksi telah menjelaskan bahwa hasil itu sampai sekarang tidak keberatan. Memang ada yang paling banyak adalah proses
tentang masalah proses, kami dari Panwasli tidak pernah menutup pintu untuk lapor ke Panwasli dan menerima laporan dari semua lapisan masyarakat sampai hari ini. Kami terima laporan. Cuma di Panwasli hal ini kalau memang ada pelanggaran, kami kita berpedoman pada Bawaslu dan tetap kita ada batas-batas tertentu waktu, kemudian tepat yang di setiap pelapor, apakah di formil, material, kemudian waktu, dan segala macam. Mekanisme tetap kami laksanakan. Jadi kawan-kawan dari semua, tidak mesti saksi, tidak mesti dari semua kami terima, dan banyak dari Aceh Utara kita terima, dan ada yang lagi proses. Ada juga yang masih proses. Ada juga yang sudah ada. Dalam hal ini, kami juga bukan tidak juga pasif, tapi juga aktif dalam hal ini. Keberatan dan laporan tetap kita terima kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, pihak peserta yang dilakukan, kami siap menerimanya dan sudah kita terima Aceh Utara. Cuma mekanisme tetap kita hidup di negara hukum ini dan kami tetap memegang peraturan yang sah dari Bawaslu melalui per Bawaslu baik 8, 9 dan lain-lain yang kami melaksanakan kegiatan. Maka dalam hal ini kita responsif Pak pimpinan dan apa yang kawan-kawan dari Pak sampaikan sudah kita tidak lanjuti dan sudah ada laporan tentang kami tetap melalui mekanisme yang berlaku. Demikian mungkin. Terima kasih banyak semua. Saya kembalikan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ketua Panwasli Aceh, terima kasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan. Untuk Pak Rian, silakan untuk disiapkan form kejadian khusus. Interupsi pimpinan. Ini merupakan uang dari apa benar demikian. Kedua, tim kuasa hukum 01 telah juga membuat laporan ke Panwasli Aceh. Dengar dalam forum ini bagaimana terhadap laporan tersebut. Baik, terima kasih. Silakan Panwasli. Pertama ini kami sampaikan bahwa terkait dengan laporan Panwasli Aceh Utara beberapa hari yang lalu, kami sampaikan bahwa laporan tersebut sudah kami terima dan kami sampaikan kepada pelapor bahwa melengkapi dokumen syarat materi terutama 2 kali 24 jam melalui surat pemberitahuannya. Kemudian pelapor
pelapor seharusnya menyerahkan dokumen tersebut kepada kami sesuai dengan mekanisme, yaitu 2 kali 24 jam itu terakhir sejak hari Senin kami serahkan tanggal 2 Desember 2024 jam 22. Seharusnya dokumen tersebut harus kami terima Desember 2010 sesuai dengan mekanisme. Namun, pelapor menyerahkan dokumen tersebut kepada Panwasli Aceh Utara pada jam 23.23.